Sebelum nonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, dimanapun Anda berada, selamat datang di Indonesia Investment Forum bersama saya, Ruby Herman. Kalau Indonesia Investment Forum banyak membahas tentang properti, hari ini di studio kita sudah hadir teman-teman dari Duta Anggada Realty. Yep. Halo, ada Nida dan juga Vera ya. Hai. Halo sahabat Eljon. Hai sahabat Eljon. Di studio ini udah kehadiran wanita-wanita cantik. Nah, kita bahas tentang properti. Kita tahu bahwa Duta Anggada Realty ini sudah berkiprah udah puluhan tahun ya. Benar. Nah, dan juga banyak sekali properti-properti yang sudah diluncurkan ke market. Betul. Dan yang saya sering pergi yaitu City Walk ya. City Walk. City Walk baik ada yang di Sudirman, Ada yang dan di juga di Gajah Mada. Iya. Nah, mungkin sahabat Eljon juga ingin tahu sebenarnya siapa sih developernya ini, berapa lama berkiprah di dunia properti, dan apa aja nih produk-produk yang sudah diluncurkan. Siapa yang jawab nih? Boleh. Nida? Oke, Mas Ruby. Halo Iya. sahabat Eljon. Perkenalkan saya Nida dari marketing PT Duta Anggada Realty, dari divisi Duta Venues. Dari semua yang setelah disebutkan oleh Mas Ruby itu adalah properti-properti dari PT Duta Anggada Realty. Yes. PT Duta Anggada Realty itu adalah salah satu properti terkemuka di Indonesia yang sudah established dari 1983. 1983 dan Iya. sudah TBK juga ya? Sudah go TBK, public ya? benar. Yes. Kita sudah TBK dan sudah menjalankan bisnis propertinya itu selama lebih dari 35 tahun. Lebih dari 35 PT tahun. Duta Oke. Anggada Realty itu lebih spesialis di property developer and management gitu. Developer dan manajemen. Benar. Nah, apa aja sih yang sudah diluncurkan? Kalau Boleh. dari apa? Sisi office dulu. Kalau misalnya dari sisi office, kita punya beberapa gedung perkantoran sih sebenarnya. Jadi kita punya gedung perkantoran di beberapa titik di Jakarta yang strategis. Itu salah satunya kayak di Chase Plaza yang ada di Sudirman. Terus kita juga ada yang di Agro Plaza di daerah Kuningan, sama juga Pulau Mas Office. Sama gitu. Pulau Mas ya. Dan nggak cuma ada office aja ya. Enggak hanya ada Ada office juga aja. tadi retail yang tadi saya Ada sebutin ya. retail, Yes. kita ada retail, ada residential, terus juga ada hospitality gitu. Kalau retail itu kita ada City Walk Sudirman, dan project kita yang paling baru itu City Walk Gajah Mada, baru opening 2019 kemarin. Terus kalau residential kita ada Kemang Club Villa, terus ada Kemang ya. Kemang, ada City Walk Sudirman. Kemang ini apa? Perumahan. Lebih ke perumahan. Perumahan. Kemang. Wow. Oke. Terus kita ada hotel, Hotel Holiday Inn yang ada di Gajah Mada, Yeah. itu juga bukanya berbarengan dengan City Walk Gajah Mada. Terus kita ada Hotel Holiday Inn juga yang Express di Matraman. Terus nggak hanya di Jakarta nih, kita juga ada di Bali, kita ada di Hilton Garden Inn Bali, gitu. Terus kalau misalnya Tadi perkantoran ya. Tadi ada Perkantoran. office, kemudian Office, juga ada retail, residential, hotel, residential ya. Benar. Yes, Semua residential. lengkap ini cakupnya Betul, ya. betul. Nah, hari ini kita mau bahas tentang, mungkin saya satu-satu yang bahas tentang City Walk Gajah Mada. Boleh. Nah, apa sih konsep dari City Walk Gajah Mada ini? Kalau untuk City Walk Gajah Mada ini kita lebih kayak perkantoran juga ada. Perkantoran juga ada? Iya, kita ada perkantoran juga. Kayak contohnya kita ada co-working space. Jadi mungkin Oke. anak-anak milenial yang mungkin mau ngadain meeting sambil makan sama rekan-rekannya, itu bisa di situ juga gitu. Terus sekaligus juga kita salah satu tempat untuk makan juga di sana, food di situ, dari mulai makanan-makanan yang ada Korea juga, Jepang, terus udah kayak gitu masakan-masakan Indonesia, Iya. seperti itu. Jadi sekarang ini developer juga memikirkan segmen millennials ya. Iya. Benar. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini millennials bisa berkantor di mana aja. Iya. Makanya ada developer dari Duta Anggada menyiapkan Co-working yaitu space. co-working space namanya. Kantorku. Ada kantorku, bukan kantormu. Kantor kita. Oke, di kantorku jadi setiap orang bisa berkantor di sana. Emang ini desain co-working space. Iya, betul. Dan ada selain itu bisa punya kantor juga di sana, bisa disewakan atau gimana? Iya, karena di sana ada tenan-tenan yang bisa kita bisa disewakan juga. Jadi kalau misalnya mungkin kayak perusahaan-perusahaan atau anak muda startup nih yang lagi mau bangun perusahaannya dia sendiri, atau misalnya bidang pekerjaannya dia, itu bisa sewa tenan di salah satunya di co-working space itu ya, di kantorku gitu. Di kantorku ini. Nah, kalau City Walk sendiri di Gajah Mada ini diluncurkannya pada tanggal
pada tahun 2019 kemarin. masih baru ya? Baru Bener-bener banget. fresh ya. Fresh. Nah tadi ada kantorku, terus ada apa lagi nih? Ini lebih konsepnya apa sih? Mall lah atau Lebih mix up sih antara lebih mix. antara lifestyle, terus juga ada untuk family, terus ada juga untuk kantor. Jadi keluarga bisa ke sana untuk Oke. hangout, terus juga misalnya dari pulang kantor orang-orang kantor bisa hangout di sana, terus nanti kalau mau kerja juga di sana. Terus kalau di Gajah Mada kan kita terintegrasi sama hotel, jadi untuk yang ingin menginap bisa langsung di Hotel Holiday Gajah Mada karena Holiday itu Inn ya? benar-benar Iya. terintegrasi. Oke, kalau bicara soal tadi kan ada kayak mallnya juga ya. Iya. Nah di situ tenan-tenannya ada apa aja? Tenan-tenannya ada banyak sih. Kalau misalnya kayak untuk food sendiri, kita tuh kayak ada gyukaku, terus udah kayak gitu juga ada kayak gado-gado cemara, terus udah kayak gitu masih ada kayak semacam makanan-makanan Chinese food, kayak contohnya itu Dulifang. Iya, dulifang ya. Iya, dari sini. Terus udah kayak gitu ada makanan-makanan juga kayak mie gitu, itu salah satunya ada bakmi Topia. Bakmi Topia. Iya, bakmi Topia. Sama ada ramen yang enak juga ya. Iya, Bariuma. Bariuma ramen. Iya, iya. Gitu. Oke. Hampir. Nah, lokasinya ini persisnya di mana sih kalau untuk City Walk Gajah Mada ini? Kalau untuk yang City Walk Sudirman Gajah Mada? Gajah Mada. Itu kita sebutin LTC Glodok. LTC Glodok. Apa ya? Halte busway Hayam Wuruk Glodok itu kita percis di depannya. Di depannya. Jadi kalau misalnya sahabat Eljon mau naik busway itu Iya. bener-bener nggak usah nyebrang lagi, Langsung aja ya? nggak usah naik kendaraan lagi tuh, Oke. turun langsung mall kita. Nah, itu kalau nggak salah itu berada di lokasi yang berada kena ganjil genap dong ya? Iya. Nah, kalau itu ada solusinya mungkin ada jalan selain di depan? Apakah ada? Sebenarnya ada lewat Ada juga ya? Tanah Abang di belakang. Lewat belakang Tanah ya? Abang, kalau lewat depan kan lewat Monas, lewat situ. Tapi kalau misalnya lewat belakang lewat Tanah Masih Abang bisa ada sih, akses masih ke sana bisa. ya? Masih bisa. Oke, nah bicara soal City Walk ini, tadi selain ada mall, hotel, nah ini juga ada kayak mungkin space buat meeting room atau mungkin bikin seminar dan lain-lain apakah ada? Oh, ya. Yang terlepas dari ada hotel di dekat mall itu, City Walk Gajah Mada, kita juga ada function hall di lantai 6. Function hall. Iya. Untuk anak divisi dari PT Duta Anggada yang mengelola itu namanya Duta Venues. Duta Venues. Iya, Duta Venues. Nah, untuk di City Walk Gajah Mada itu function hall kita ada di lantai 6. Itu kita ada hall sebesar kurang lebih 1000 square meter, itu bisa untuk berbagai event yang diinginkan seperti wedding, seminar, corporate gathering, bahkan birthday party itu kita bisa Sediakan juga. untuk disediakan di situ. Bahkan birthday party ya? Kita sewakan Disewakan. Nah, ini berarti udah beroperasi kurang lebih 1 tahunan ya? 1 tahun. Nah, biasanya corporate event atau apa aja yang udah ada, yang udah pernah dilaksanakan di sana? Kalau corporate kamu aja. Kalau misalnya untuk corporate event, terutama untuk yang ada di function hall lantai 6, itu biasanya suka kayak dari Bank Danamon, itu suka bikin acara kayak lunch meeting di sana di tempat kita. Terus udah kayak gitu juga ada juga dari kayak semacam apa namanya? Kayak kementerian-kementerian. Waktu itu ada dari Kementerian Kesehatan. Dia lagi ngadain semacam kayak Seminar atau? Iya, bukan seminar sih, lebih kayak dia tuh ngumpulin beberapa tempat-tempat yang ada di seluruh Indonesia, dijadiin satu di sana, terus udah kayak gitu ngadain semacam gathering gitu loh, kayak semacam event gitu di sana sih, kayak gitu. Itu sampai dilakuin sampai kurang lebih hampir 1 minggu menggunakan function hall kita yang ada di City Walk Gajah Mada. 1 minggu ya? Iya, selama 1 minggu berturut-turut gitu. Oke. Nah, kalau untuk luas areanya berapa luas sih? Kalau untuk di City Walk, untuk function hall kita sendiri ya, yang di City Walk Gajah Mada itu luas areanya sampai 1000 square meter. 1000 square meter? Iya, 1000 square meter. Ini ya? Kalau foto-foto ya, ini lebih kayak kalau ini sih sebenarnya lebih di City Walk di hotelnya ya kalau ini. Ya, ini di City Walk Gajah Mada. City Walk Gajah Mada ya. Ini ya, jadi ada Imperial. Iya, kita ada bakmi Topia, betul.
Nah, ini merupakan salah satu function ini hall-nya function kita. hall yang ada ya. Kapasitinya bisa mencapai 1.300 orang. 1.300. Nah, ini gedung parkir nih. Iya. Gedung parkirnya kita juga Parkirnya bisa berapa banyak? 1.000 kendaraan. 1.000 kendaraan. Dan aksesnya itu per lantai kita langsung akses ke pintu parkir. Jadi kalau misal parkir di lantai 1, di ground, di 2, di 3 itu langsung bisa ada akses untuk langsung masuk Ada mallnya. akses masuk ke mallnya, Benar. itu Iya, yang langsung memudahkan ya. setiap lantai. Mudah sekali. Itu memudahkan, dan ini merupakan gambar real yang ada di Iya, City Walk benar. Gajah Mada. Iya, Ya? betul. Iya, ini kan. Lifestyle. Dan setahu saya untuk parkir mobil masih gratis ya? Masih gratis Masih sampai saat gratis ini. ya? Sampai kapan nih? Sampai batas waktu Yang belum ditentukan ditentukan. manajemen. Wow, ini salah satu kelebihan kenapa Iya. banyak orang datang ke City Walk Gajah Kita udah Mada 1 ya? tahun gratisin Iya. parkir. 1 tahun gratis Iya, ya? Kurang lebih. Oke, ditahan dulu, kita mau bahas lebih lanjut Oke. lagi. Sahabat Eljon, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Si Patrick dan Tuan Crab lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya. Sahabat Eljon dimanapun Anda berada, kembali lagi di Indonesia Investment Forum bersama saya Ruby Herman, dan telah hadir di studio ada wanita-wanita cantik dari Duta Angkasa Realty. Ada Nida dan juga Vera. Iya, Oke. betul banget. Tadi kita bahas tentang City Walk Gajah Mada. Ini konsepnya ada mall, ada hotel, Yes. ada juga tempat Perkantoran exhibition, juga, perkantoran, exhibition. ya. Dan kalau sahabat Eljon lihat juga di TV di sini bahwa ini udah jadi, terus juga rame dan banyak sekali tempat-tempat kuliner ya. Benar. Yes. Ya, karena tren sekarang lebih ke apa sih kalau dari Duta Angkasa Realty lihatnya gitu. Kalau kita sendiri sih lebih masuknya itu kayak pengennya lebih nggarap milenial gitu sih. Garapnya milenial ya. Karena kita tahu banget Kasian nih. dong oma-oma. Oma juga mulai ikut-ikutan Oh, iya karena sih. sebagai perkembangan zaman Ikut kayaknya juga ya? oma-oma jadi lebih gaul deh. Oh, lebih gaul ya, Nah, iya, mengikuti iya. cucu-cucunya juga, Iya, iya, anak-anaknya iya. gitu. Nah, kita lebih masuknya itu ke milenial juga, tapi tidak menutup juga untuk kayak ke orang tua juga gitu. Iya. Nah, kalau misalnya kita sendiri ini sebenarnya seperti yang tadi aku sempat sebutin juga kan, kayak Yes. kita tuh ada masuk ke bidang-bidang yang kalau misalnya untuk City Walk Gajah Mada ada untuk foodnya juga, tempat untuk kayak meeting perkantoran, sampai kita ada function hall juga gitu, sampai kita ada juga bikin event-event nih di dalam City Walk Gajah Madanya, biasanya di atrium gitu, untuk lebih memeriahkan suasana lagi sih gitu. Nah, di tengah persaingan antara mall-mall yang ada pasti Iya. kan, pasti kan dibutuhkan strategi-strategi khusus ya. Nah, apa nih langkah strategi atau event-event apa nih yang bisa menarik attention dari milenial? Apa aja nih? Salah satunya yang terakhir banget, kita kemarin tuh baru bikin event yang namanya durian, jadi kayak festival durian gitu. Festival durian. Ah, Duriannya diapain nih? Duriannya dibuat festival, dibelah, dibelah terus Iya. kita ada bikin perlombaan juga sampai mendapatkan hadiah tuh sampai 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Betul. Jadi duriannya itu gimana? Dijualnya dibikin pancake atau apa? Ada berbagai jenis produksi yang dijual, kayak misalnya pancake, terus ada es durian juga. Nah, terus sebenarnya yang membedakan festival durian ini dengan beli durian biasa itu sih Iya. lebih ke harga gitu. Lebih ke harganya. Kan berbagai jenis duriannya lengkap, dari montong, medan sampai segala macam, dan itu dengan harga yang jauh di harga penjual kaki lima lainnya gitu. Makanya dengan harga yang terjangkau dengan rasa yang enak itu tuh bisa didapetin di festival durian itu gitu. Itu berapa lama programnya? 3 hari sih, Jumat, Sabtu, Minggu. 3 hari ya. Dan Bulan animonya cukup bagus Februari ya. kemarin. Iya. Itu kita udah ngadain yang kedua kalinya bahkan. Udah ngadain yang kedua kalinya. Karena ngeliat euforia yang pertama itu cukup sangat Iya, memuaskan, signifikan gitu. Iya. signifikan sekali. Jadi kayak kita bikin yang kedua. Jadi teman-teman dari Duta Angkasa Realty ini mengundang para pebisnis durian ya, pebisnis Yes, durian pebisnis untuk durian. jualan di situ. Jadi harga subsidi gitu ya. Harga subsidi. dari developer gitu ya. Dan Harga-harga. banyak sekali peminatnya gitu ya. Betul. Oke, itu event durian. Selain itu event apa lagi yang bisa memenangkan, ya kan kita tahu lah bahwa mall ini kan banyak sekali event-eventnya.
Apa aja? Event yang paling spektakuler lagi tuh Apa? Festival Bakmi by Likata. Oh, jadi hari ini bawa bakmi nggak nih? Aduh. Udah. Karena Festival bakmi ya? Iya, festival bakmi. Jadi kita sama juga seperti festival durian kemarin. Ini yang Iya. udah kedua kalinya kita bikin festival bakmi gitu. Karena antusias waktu kita bikin festival bakmi yang kemarin itu cukup antusiasnya tinggi sekali, Kak. Gitu. Jadi akhirnya kita bikin lagi yang kedua kali dan antusiasnya pun nggak kalah seperti yang pertama kali kita buat gitu. Itu banyak juga. Terus kita makanan-makanan dari By Tirtali sih sebenarnya. Oke, Festival bakmi by Tirtali ya? Iya, Oke. betul, betul. Teman saya juga tuh. Oh gitu. Berarti Kak Ruby kenal ya? Iya, 2 kali saya event datang kok. Gimana kok? Gimana Mantap, kok kalau iya. menurut Koko sendiri nih? antusiasnya? Mantap, oke. Bagus sih. Oke. Animo cukup bagus ya, karena di daerah Gajah Mada dan sekitarnya ini banyak sekali peminat-peminat untuk bakmi dan saya rasa tepat sekali ya. Iya, Tepat betul. sekali, karena Tepat sekali sasaran. daerahnya juga peminat bakminya juga lumayan besar kan di Jakarta Barat itu. Bahkan nggak di Jakarta Barat, hampir yang di berbagai Jakarta tuh datang Datang ke sana ya? dan kita sampai menyediakan 2 lantai untuk tempat makannya. Karena sangat banyak yang datang. Oke, itu bagus tuh. Terobosan juga buat mall-mall yang mungkin ya kan mau bikin acara tapi ya nggak pasti atau gimana, nih salah satu terobosan ya, durian dan Festival juga bakmi. bakmi. Ini Betul, terobosan. betul. Apalagi eventnya? Terus kita juga ada singing gitu kayak Iya. tapi untuk anak-anak di mana nyanyinya Oh, itu saya nyanyi mau bahasa dong. bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Iya. Kalau yang dewasa saya mau ikutan tuh. Oh gitu. Aku juga kayak mau ikutan sih. Oh iya, mau ikutan. Oke, jadi singing untuk Anak-anak lebih ke kids kategori gitu. umur berapa? Kita lebih kayak umur dari 7 sampai kurang lebih di 10, 10 sampai 12 tahun sih. 10 sampai 12 tahun. Iya. Oke, dan masih banyak lagi event-event. Masih banyak Oke, lagi. pertanyaan saya bagaimana sih mengkomunikasikan event-event ke mungkin calon-calon konsumen atau yang datang, gimana mendatangkan traffic ke mall? Itu kan itu juga pertanyaan yang atau hal-hal yang sulit untuk gimana nih mendatangkan traffic ke mall, karena mall dianggap sukses kalau bisa mendatangkan traffic Yes, yang benar ramai banget. kan? Gimana? Nah, seperti yang sahabat Eljon tahu nih, ya kan? Kan kita tahu banget kalau sekarang perkembangan dunia tuh udah semakin canggih ya, terutama di sosial media. Jadi kita pastinya ngutamain tuh di sosial media juga. Di sosial media. Iya, di Instagram, di Facebook, bikin iklan, sampai kita kan juga ada nih kayak di Videotron, kita pun juga pasang di sana. Ada Videotron juga Iya. di dalam di dalam di atas. kalau untuk di City Walk Gajah Mada saat ini belum. Tapi Oke. kalau misalnya kayak di daerah titik-titik properti kita yang lain, Iya. seperti di Chess Plaza itu ada Videotron. Ada Videotron kita Chess juga Plaza bisa, ya? kita pasang di situ juga. Jadi kalau Iya. misalnya orang lalang lewatin daerah Sudirman, oh dia tahu nih ada City Walk Gajah Mada, dia bisa langsung datang juga sekalian lihat event-event di City Walk Gajah Mada tuh adanya apa aja sih kayak gitu. Karena Salah satunya dari itu. Duta Angga Realty pun punya banyak office Iya, ya. betul banget. Iya. Tadi office-nya itu ya ada di Chess Plaza, Ada di kemudian Chess Agro Plaza. Plaza, Iya, Agro Plaza. Office Tower, Sama di Pulau Mas ya. Pulau Mas, Office betul. ya. Pulau Mas Office. Jadi segmen office aja juga lumayan cukup kuat untuk menarik masa Betul. menuju ke mall ya. Begitupun mungkin sebaliknya. Iya. Kalau the power apa ya bilangnya, the power of social media The seperti power ya. of social media ya. Iya. Nah, jadi segmen yang dituju jadi semua kalangan lah ya, semua kalangan. Ya, kalau tadi bicara soal durian masih kemudian kuliner, betul. kemudian bakmi juga kuliner. Yes. Kalau singing itu mungkin lebih ke keluarga, Iya, family. edukasi untuk anak-anak juga gitu dan lebih ke keluarga family. Lebih ke keluarga dan family. Oke, apalagi yang City Walk Gajah Mada tawarkan nih sebelum kita move ke City Walk Sudirman. Nih. Paling untuk di dalam mall kita itu konsepnya nggak hanya kulineri, kita juga ada lifestyle seperti kita ada fitness. Ada fitness? Dan fitness kita itu fitness pertama yang 24 jam. 24 jam. 24 Nggak jam. salah nih 24 jam. 24 jam. Iya, apalagi didukung dengan fasilitas parkir kita yang masih gratis. Fasilitas Jadi sangat parkir gratis ya. benar. Wow. Jadi sangat menguntungkan. Terus kita juga di setiap City Walk kita juga ada coworking space kan, itu juga bisa untuk berkantor. Terus kita juga ada Zap, ada treatment. Terus kita juga ada dokter klinik gigi, gitu. Jadi kita juga ada toko buku. Kebetulan kita ada toko buku. Terus kita
Jadi di dalam mall itu tidak hanya menawarkan hanya kulineri sih. Terus untuk di atrium City Walk Gajah Mada itu kita sering mengadakan bazar. Bazar baju, terus bazar peralatan rumah tangga, bahkan pernah kayak event-event kopi. Kita Event pernah, kopi, nih lagi tren zaman now ya, benar. yang digemari oleh millennials. Jadi aktivitas di City Walk Gajah Mada kita bikin selalu ada Oke, aktivitas. untuk tenan kopi, tenan apa saja sih yang ada di? Kita ada kopi kenangan dan Kopi Fore Kenangan Coffee. dan Itu Fore. lagi hits banget kan. Lagi hits banget ya. Jadi itu segmen yang tepat ya untuk kalangan Benar, milenial buat dan juga ngopi-ngopi. iya ya, ya kan meeting-meeting produktif sambil Iya, ngopi, betul. ya kan di tempat-tempat yang bagus. Oke, kita beranjak ke City Walk Sudirman. Oke, bahas lokasi dulu nih. Ini juga Sudirman kan merupakan prime area ya. Kita tahu Sudirman ini di segitiga emasnya Jakarta, Yes. ya kan? Dikelilingi oleh pusat-pusat perkantoran. Oke, konsepnya hampir sama dengan City Walk Gajah Mada ya. Yes. Hampir sama. Oke, lokasinya persisnya di Jalan Jenderal Sudirman. Jalan Jenderal Yes. Sudirman, oke. Betul, di nomor 121 di Jakarta Pusat Hmm. gitu. Nah, kalau kita tuh sama aja dari yang di City Walk Sudirman maupun Gajah Mada, konsepnya pun hampir sama persis gitu. Jadi kita ada kuliner juga, Iya. perkantoran juga, function hall juga di Iya. sana gitu. Jadi dalam beberapa kategori untuk milenial sampai untuk keluarga, makan bersama segala macam, City Walk Sudirman dan City Walk Gajah Mada sama bagusnya gitu. Dan saya tahu juga di City Walk itu ada satu grup juga ya, City Love ya. Iya, City Love. Untuk residensialnya ya. Apartemen. Yes. Ada juga di situ ya. Dan Betul. udah rata-rata udah sold out semua ya itu ya. Iya, sudah sold out tuh. Iya. Jadi pas banget ya, itu bukan target market orang-orang yang ya butuh belanja, ya butuh makan. Betul, karena di sana kalau untuk di City Walk Sudirman sendiri kebetulan ada supermarket namanya Papaya. Jadi kalau misalnya Papaya bukannya buah ya? Itu. bukan, dia lebih ke supermarket, Oh, tapi di namanya supermarket. Papaya. Papaya, supermarket. Oke. Gimana ya, bisa jelasin? Nah, kalau untuk City Walk Sudirman sendiri itu karena kebetulan tempatnya sangat strategis dan Iya. setelah itu juga kita ada hunian tempat tinggal apartemen di City Love. Iya. Jadi itu salah satu tempat yang strategis banget untuk tinggal, untuk tempat kerja, tempat berkumpul bersama keluarga gitu. Jadi oke banget sih. Oke banget. Dan sama yuk, ada function hall, Yes, ada hotel. ada dan function hall. Malah kita ada 2 function hall. Ada 2 function sorry, hall. Oke. kita ada 1 function hall yaitu di lantai 5 dan kita juga ada rooftop and poolside di lantai 7. Ada Jadi rooftop. pemandangannya itu layaknya tuh kayak Bali-Bali gitu. Kayak Bali? Ha-ha, Wah. tempat-tempatnya kelihatan kayak suasana nuansa Bali, Nuansa tapi Bali. kita bisa lihatnya tuh lebih ke view city gitu. Wow. Jadi nuansa Bali keren dari- banget sih. Nuansa Bali tapi di tengah kota Jakarta. Benar Ya. banget. City Oke, ditahan dulu ya Boleh. teman-teman dari Duta Angga Realty. Buat sahabat John yang penasaran, kita mau bahas lagi tentang adanya konsep Baliness ya di tengah kota. Nah, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Indonesia Investment Forum sama saya, Ruby Herman. Nah, sekarang waktunya like dan subscribe ya. Halo sahabat Eljon, dimanapun Anda berada, kembali lagi di Indonesia Investment Forum bersama saya Ruby Herman. Dan di studio sudah hadir teman-teman dari Duta Anggada Realty dan kita lagi bahas tentang City Walk yang ada di Sudirman. Oke, nah tadi kan udah bicara soal apa aja nih yang ada di City Walk Sudirman. Nah kita mau bahas tentang tadi ada konsep nuansa Bali ya. Itu Iya. ini sebenarnya bisa dibilang kayak function hall atau tempat bisa buat dipakai untuk apa aja, wedding. Bisa dipakai untuk wedding pastinya. Yes. Terus kalau misalnya ada yang mau ngadain pool party untuk Pool ulang party, tahun. Nah, salah ulang satu- tahun ya? Iya, Wow. itu juga cocok juga tuh di lantai 7 di City Walk Sudirman gitu. Cocok juga ya. Jadi ini disewakan. Ya, lebih tepatnya itu disewakan. Jadi kalau misalnya mungkin dari keluarga ya mau ngadain ulang tahun, mulai mungkin dia mau pakainya di pool atau misalnya mau di function hall kita sediakan. Atau mungkin untuk corporate juga kalau misalnya ada yang mau ngadain seminar atau workshop, kita juga ada beberapa function hall yang bisa kita perkenalkan. Salah satunya di City Walk Sudirman, City Walk Gajah Mada, Agro Plaza, sampai pun dengan IBN. Oh sampai Agro Plaza juga bisa ya. Di Agro Plaza ada function hallnya. Ya karena di manage by
nih? Duta venues. Duta venue. Yes. Nah, ini merupakan yang ada di City Walk Sudirman ya? Ini lebih tepatnya di City Walk Gajah Mada sih. Oh, City Walk Gajah Mada. Mm-mm. Oke, nah kita mau bahas tentang Duta Venues Yes. dari Duta Anggada Group. Oke. Jadi ini merupakan anak perusahaan juga ya, anak perusahaan Iya, dari. salah satu anak perusahaan Iya, juga dari mungkin Duta bisa Anggada. dijelaskan apa nih Duta Venues? Kalau Duta Venue sendiri itu kita dari by Duta Anggada Group juga. Nah, kita lebih mengelola function hall ya Iya. kan yang dimiliki oleh Duta Anggada. Salah satunya itu kayak semacamnya di City Walk Sudirman, di City Walk Gajah Mada, dan juga sampai di Agro Plaza juga IBN, salah satu Institut Bisnis Nusantara yang ada function hall-nya yang bisa kita kelola juga seperti Oke. itu. Nah, salah satunya kalau misalnya kita bisa lihat di sini nih, ini di City Walk Sudirman, kita Iya. ada 2 tempat di mana function hall yang bisa kita gunakan juga sebagai corporate Ini ya? catering. Nah, iya kalau ini di bagus rooftopnya banget. nih. Di rooftopnya nih. Iya. Ketinggian berapa? Kurang lebih di atas lantai berapa? Di lantai 7. Lantai 7. Jadi kalau misalnya sepoi-sepoi angin bisa dirasakan di sini Angin ya kan. Terus udah kayak gitu juga mau lihat view city di View antara city, ya? beberapa gedung-gedung tinggi yang bagus-bagus itu juga kelihatan. Ini salah satunya ruang VIP kita. Oh. Kalau ini di Agro Plaza Kuningan, ini ada di lantai 18. Jadi ini kita juga salah satu function hall yang bisa kita sewakan untuk corporate ataupun untuk wedding. Corporate dan juga wedding, Iya, segala betul macam sekali. event ya bisa Iya, sini ya? segala macam jenis event. Oke, ini juga karena ini dimiliki oleh Duta Anggada Iya, Delti ya. Duta Anggada Oke. Delti. Jadi kebanyakan corporate dan juga event wedding. Mayoritas kebanyakan wedding ya. Sama rata kalau Sama menurut rata ya? saya pribadi, karena memang kalau kita ini di weekdays itu suka sekali dipakai untuk acara-acara corporate ataupun keluarga kalau mungkin mau ngadain ulang tahun atau workshop atau gathering. Nah, tapi kalau misalnya untuk di weekend itu juga sering sekali dipakai untuk wedding gitu, sahabat Eljon. Jadi keren banget sih. Iya, untuk kapasitasnya berapa ini sih kalau misalnya? Oh, ini ada lagi ya, sorry. Iya, ini di bisnis Institut Bisnis Nusantara. Oh, Betul. ini kapasitas bisa berapa besar? Ini kita maksimal bisa sampai 600 600 ya? untuk standing party. Untuk standing party ya. Ini sama ya dikelola oleh Duta Venue. Yes, betul. Oke, sedangkan Duta Venue sendiri ini banyak bekerja sama dengan vendor-vendor lainnya untuk kita tahu bahwa ini kan mengoperasikan atau memanage gedung ya. Iya, betul. Manage gedung untuk function hall ya. Jadi kerjasama sama banyak vendor juga. Iya, betul sekali. Jadi kita ada kerjasama dengan vendor-vendor terutama kayak catering ya kan. Terus kalau misalnya untuk wedding kan kerjasama juga kita dengan dekorasi, terus udah kayak gitu foto videographer dan MC entertainment. Oke. Sekarang kalau dilihat untuk trennya itu kebanyakan kalau wedding lebih ke apa sih? Tradisional kah atau internasional atau gimana? Kalau misalnya untuk wedding, kebanyakan lebih ke internasional sih. Lebih ke gitu. internasional. Mungkin karena saat ini lebih banyak yang pengantin-pengantin yang mungkin lebih nggak mau ribet kali ya. Jadi mereka lebih milih untuk yang lebih yang ke internasional Lebih ke gitu. internasional, ya. Karena lebih mudah juga gitu. Oke, ini berada di Gajah yang Mada. di Gajah Mada ya. Yang tadi kapasitas bisa 1.300. 1.300. Rata-rata udah di atas 1.000 semua ya. Ada beberapa juga yang kita nggak sampai 1.000 sih. Gitu. Oke, nah bicara soal kebutuhan, kalau misalnya mungkin banyak orang yang pengen tahu lebih detail lagi, mungkin ada media sosialnya seperti Facebook atau Instagram, mungkin bisa Mungkin bisa disebutin. dibantu sama Boleh kalau misalnya sahabat Eljon mau tahu banyak tentang Duta Venues, kita ada media sosialnya di duta.venues, lalu ada web kita di www.duta.venues.com. Lalu paling Mas Ruby, aku Ya. bisa mau menjelaskan untuk wedding. Boleh. Kita kebetulan ada paket wedding Apa di Duta aja? Venues. Oke. Nah, Siapa paket tahu nih wedding sahabat kita- Eljon yang sedang Iya, mempersiapkan. Iya, bener banget nih. Iya, mempersiapkan pernikahan. Perencanaan pernikahan. Iya. Nah, jadi paket wedding di Duta Venues itu start from 125 juta untuk 400 packs. Oke. Itu dari paket wedding itu sudah dapat venue dari kita, lalu nanti bisa dapat vendor, dapat dekorasi, catering, MC entertainment, dan Masih banyak lagi ya. foto video, sorry. Masih banyak lagi ya. Masih banyak lagi. Iya. Nah itu nanti kita bekerja sama dengan vendor-vendor yang sudah established lama lah di dunia Di dunia weddingan. perweddingan. Jadi tidak diragukan lagi untuk kualitasnya gitu. Terus nanti
di paket wedding itu kan paket standar kita. Jadi Iya. kalau misalnya nanti mau upgrade, karena capacity kita kan sampai 1.300. Sampai 1.300 ya? Itu jadi nanti tinggal kita masih memungkinkan untuk 1.000 packs, walaupun kita start from-nya 400 packs gitu. Start from 400 packs dan juga sampai dengan 1.300. Benar. Nah, kalau event weddingnya mungkin gimana? Apakah ada pameran kah atau apa? Yang Pameran. berada di City Walk ya? Betul. Pameran, kita mengadakan pameran sendiri untuk pameran wedding, untuk exposure kita juga, itu namanya Dream Wedding Showcase. Dream Wedding Showcase. Di Duta Venue. Dream Wedding Showcase ya, Dream Wedding Showcase. Apa nih? Jadi kita kayak exhibition Iya. wedding kecil-kecilan itu melibatkan vendor-vendor rekanan kita. Jadi konsepnya itu kayak mini exhibition, itu ada kayak gazebo yang didekor oleh vendor dekorasi kita. Terus nanti di dalamnya itu ada vendor-vendor rekanan kita. Jadi untuk klien yang ingin lebih dekat, ingin bertanya, itu kita kasih kesempatan di wedding showcase tersebut gitu. Dan kebetulan bulan Februari, akhir Februari kemarin itu udah wedding showcase kita kedua. Yang pertama kita ada di City Walk Gajah Mada. City Walk Gajah Mada kita di atriumnya. Iya. Lalu yang kemarin itu yang akhir Februari kita di City Walk Sudirman di atrium juga gitu. Biasanya vendor-vendor apa sih yang ikut, yang dilibatkan apa aja nih vendor-vendornya? Kalau untuk vendor-vendor yang dilibatkan, itu kita banyak, mulai dari dekorasi, biasanya mereka yang bikinin wedding gate atau gazebo. Lalu kita juga ada kerjasama sama bridal juga, MC entertainment juga, biasanya ngisi acara untuk nanti live music mereka bisa menunjukkan performanya mereka. Bisa performance ya. Betul. Terus udah kayak gitu juga ada bridal, terus udah kayak gitu ada sepatu, terus make up juga. Nah setelah itu kita juga ada juga cake, terus udah masih banyak lagi sih sebenarnya. Dan biasanya ada acara juga ya dalam Iya betul, ada rangkaian performance. acara. Rangkaian Salah acara. satunya itu kayak demo make up. Demo make up. Salah satunya Oh, demo make up. Iya. Terus gitu ada live musiknya juga. Sekaligus kita juga ada kayak semacam talk show mengenai dunia wedding, ya kan, mengenai dunia wedding yang masih ada pretelannya lagi tuh, Iya. mulai gimana sih kita memilih dekorasi yang tepat, bagaimana kita mengetahui dan memilih MC entertainment yang tepat juga dalam rencana pernikahan kita gitu. Dan juga salah satu talk show mengenai perencanaan pernikahan, masa Rencana depan pernikahan, dengan ya. pasangan gitu. Kita isi juga di dalam Dream Wedding Showcase gitu. Wow, jadi ini bukan rangkaian strategi juga ya, karena Iya. kita tahu bahwa untuk tempat wedding juga pasti banyak sekali ya. Yes, benar banget. Nah, jadi saya lihat ini sebagai sarana mengedukasi, Iya. mengedukasi para calon-calon pengantin untuk mempersiapkan Perencanaan perencanaan mereka. pernikahannya, diedukasi seperti ini ya acara ini. Jadi klien-klien diundang ya, klien-klien yang Iya. diundang untuk datang, untuk lihat, mungkin biasa kan tak kenal maka tak sayang. Yes, benar banget. Diperkenalkan ya, diperkenalkan. Ya propertinya di sini nih, ya kan. Iya. Terus kemudian apa sih keunggulan-keunggulannya masing-masing di showing. Ya? Iya, di show kita semua kita kasih lihat gitu. Iya. Nah, jadi setiap kali konsumen atau calon pengantin datang, ini juga pasti punya pilihan Venue seperti yang apa mereka venue yang inginkan. mereka inginkan ya. Dan biasanya itu diundang ya dari. Iya, jadi kita biasanya suka menunjukkan terlebih dahulu. Mereka kita lebih suka tanya nih sama si calon pengantin. Kira-kira kalau misalnya kamu sendiri, kamu mau ngadain di mana? Karena kan kita punya beberapa venue di lokasi di Jakarta. Ada di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan gitu. Kira-kira lokasi yang mana yang cocok buat kamu? Nanti kita bantu arahkan kapasitas berapa yang kamu inginkan gitu. Jadi kita memberitahu terlebih dahulu mana yang lebih cocok buat mereka. Ya kita nanti kasih mereka untuk showing loh tempatnya gitu. Nah, dari beberapa properti yang ada nih, ya kan? Nah, kebanyakan lebih suka masyarakat yang mana? Atau lebih favorit yang mana? Dari tadi kan banyak nih, ada City Walk Gajah Mada, City Walk Sudirman, Agro Plaza, itu udah cukup, mungkin udah cukup Iya, lama cukup ya, cukup lama lama, itu ya. Kemudian juga IBN. Terus ada lagi di Cuman 4 empat itu ya, oke, dari 4 itu, dari 4 itu. Kita ada 5 sih sebenarnya. Yang paling baru kan mungkin City Walk City Walk Gajah City Walk Mada. Gajah Mada ya. Nah dari situ banyak kan favoritnya mana sih? Kalau dari pengalaman dari Nida dan Vera nih? Kalau aku pribadi ya, Iya. kalau dari aku nih, aku ngerasa sih kalau calon-calon pengantin yang aku handle itu Iya. mereka lebih senang di City Walk Gajah Mada karena City Walk Gajah Mada? Karena City Walk Gajah Kenapa? Mada. Nih,
sahabat Eljon harus tahu kalau City Walk Gajah Mada pertama interiornya masih baru kan. Interior baru. Dan memang interiornya pun lebih kekinian gitu. Lebih gitu ya, Pak. kekinian. Iya. Lalu kapasitas kita pun lebih luas. Kita itu maksimal bisa sampai 1.300. 1.300. Dari mulai function hall-nya sampai foyer-nya sendiri itu luas sekali. Nah, kita juga menyediakan 2 VIP room ya kan. Kalau memang andaikan si pengantin saat itu mau gunakan 2 VIP room itu. Terus udah kayak gitu kita juga di komplimen juga dengan ruangan-ruangan kecil yang ada di City Walk Gajah Mada di function hall lantai 6 tersebut gitu. Jadi favoritnya mereka lebih ke sana sih gitu. Kayak ngeliatnya lebih bagus. Tahan dulu. Karena banyak sekali iklan-iklan yang mau lewat. Jadi kita silakan dulu kepada iklan-iklan yang mau lewat. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini tetap di Indonesia Investment Forum bersama saya Ruby Herman. Halo sahabat Eljon, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hai sahabat Eljon, kembali lagi bersama saya Ruby Herman di Indonesia Investment Forum. Kita bahas tentang properti. Pada zaman now kita tahu bahwa properti ini sangat berkembang sekali. Dan nggak cuma rumah, ruko, apartemen, hotel, dan juga sekarang ini berkembang. Salah satunya yaitu building atau function hall, tempat untuk menyewakan untuk ruangan-ruangan seperti wedding, meeting, dan lain-lain sebagainya. Dan industri ini juga sangat diminati oleh milenial dan juga semua kalangan. Dan kita tahu bahwa properti ini bisa disewakan. Dan nggak cuma sewainnya per tahun, tapi juga per hari, bahkan per jam. Dan hari ini kita menarik sekali membahas karena tadi dari sisi Duta Anggada Realty melihat ini sebagai peluang ya. Dan betul. peluangnya luar biasa karena kita tahu bahwa skala function hall ini banyak diminati oleh orang. Dan tadi hitungannya yaitu per jam ya. Per jam, Per jam sampai ya. per jam. Jadi kayak half day sampai full day. Half day sampai full Iya. day dan banyak sekali ya meeting-meeting ya, baik korporasi, government dan lain-lain sebagainya. Nah, ini merupakan sebuah tren juga ya. Karena kita tahu bahwa di Indonesia khususnya, apalagi di Jakarta ya, di Jakarta pernikahan ini menjadi sebuah ajang yang sangat luar biasa sekali karena penyatuan dua keluarga ya, dua keluarga, dan di Jakarta pastinya mempersiapkannya dengan baik. Nah, kita mau bahas nih, tadi apa aja sih yang ada tempat-tempatnya yang bisa sebagai tempat buat wedding. Kalau ini kita lihat ini merupakan di City Walk Sudirman ya? City Walk Sudirman lantai 7. Lantai 7 ya, Betul. dengan konsep yang beda. Iya. Mungkin lebih, sekarang trennya lebih kemana sih? Kalau ini kan outdoor ya? Iya, ini lebih ke outdoor. Terus kita juga kan ada juga yang function hall. Nah, kalau untuk yang outdoor sendiri kita sebenarnya ngambil nuansanya lebih kayak ke Bali-Balian, tapi di Jakarta gitu. Dengan konsepnya itu bisa lihat lebih ke view city gitu. Nah, lalu kita juga ada di City Walk Sudirman ini kita ada 2 venue. Selain di rooftop tadi, kita juga ada di function hall lantai 5. Function hall lantai 5. Betul. Jadi dia lebih function hall, kapasitasnya itu bisa sampai 1.000 orang. Terus udah kayak gitu juga biasanya kita pakai itu untuk corporate dan juga wedding seperti itu. Oke, tadi bicara soal yang outdoor ya. Nah, Iya, yang outdoor. banyak kekhawatiran, ya kan? Apalagi juga yang lagi mempersiapkan pernikahan, banyak kan yang ditakutkan kan musim hujan. Iya. Kalau outdoor, ya kan hujan, ya kan? Nah, gimana nih antisipasi dari Duta Venue sendiri? Kalau misalnya antisipasi dari Duta Venue sendiri, kita tuh biasanya kalau kita suka menyarankan ya, menyarankan para calon pengantin kalau memang di musim-musim bulan hujan, kita lebih baik tidak menyarankan karena kan pastinya namanya pernikahan itu kan sekali seumur hidup ya yang diinginkan gitu. Jadi kita juga pengennya yang kasih yang terbaik Jadi kalau juga. musim hujan, caranya di dalam. Iya, kita di indoor maksudnya ya? di indoor, Iya, di indoor, gitu. iya. Nah, terus udah kayak gitu juga biasanya banyak sih inisiatif dari si calon pengantin yang mikirnya tuh atau kita pakai pawang hujan ya, seperti itu. Jadi biar dia masih bisa menyelenggarakannya di rooftop atau di outdoor, tapi tetap tidak terkena kendala cuaca seperti itu, sahabat Oh, Eljon. tidak terkena kendala cuaca ya. Benar. Tapi ini banyak peminatnya juga untuk khususnya di outdoor ya? Banyak. Untuk di tahun ini aja kita udah ada beberapa calon pengantin yang nantinya akan menikah di rooftop tersebut di lantai 7. Di rooftop tersebut ya. Oke, nah kalau paket-paketnya yang ditawarkan?
Nah, kita sendiri paketnya itu tadi start from dari 125 juta, untuk packsnya itu di 400 packs gitu. Itu salah satunya di City Walk Sudirman yang ada di rooftop and poolside ya kan, dimana kita kasih harga paket di 125 juta untuk 400 packs, dan itu sudah include dari venue-nya, terus sudah gitu dari dekorasinya, makanan juga catering ya kan, terus sudah gitu dari music entertainment dan juga foto videographer. Jadi kita 125 juta itu udah termasuk paket gitu. Nah, terus udah kayak gitu kita juga ada yang harganya 160 juta, ya kan? Itu 180 juta. Iya, 180 juta untuk 500 pack gitu. Dimana dalam paket tersebut juga sama, kita ada venue juga. Terus udah kayak gitu ada dekorasi, MC entertainment dan foto videographer kayak gitu. Dimana kapasitasnya itu beragam, mulai dari yang bisa sampai 400 orang sampai yang paling besar itu di 1.300 sampai gitu. 1.300 di venue-venue. Ini juga tertentu. animonya cukup besar ya. Iya, animonya Terus ini besar ya. sekali. Iya. Nah, itu tadi paket-paket itu merupakan yang ada di City Walk Sudirman. Kalau yang aku sebutin itu yang di Semua? 125 sampai 180 itu di City Walk Sudirman. Terus ada juga kan kalau kayak kita di Agro Plaza itu juga paketnya itu dari 125 untuk 400 pack. Yang paling antusiasnya lagi saat ini lagi demamnya tinggi-tingginya yaitu di City Walk Gajah Mada. Gajah Mada, Iya. ini yang kamu favorit ya? Iya, ini yang paling favorit. Gitu, Berarti yang interior lagi- yang koleksi baru, Iya. terus udah kayak gitu lebih luas juga sampai 1.300 yang aku sebutin tadi, dari function hall-nya, foyer-nya itu juga Iya. luas gitu. Iya. Nah, ini menarik sekali sih, khususnya buat para pelaku bisnis investasi khususnya di properti, bahwa dalam untuk mendapatkan return on investment, ya khususnya di bidang properti, nggak cuma tadi kan misalnya sebagai perkantoran, ya, Betul. nggak cuma sebagai tempat tinggal atau Iya. apartemen, tapi ini di bisnis function hall ini merupakan juga sasaran yang menarik sekali ya, Iya. karena memang kebutuhannya ada, jelas. Dan juga sebenarnya kalau dihitung per jam jadi tinggi ya, sebenarnya sebenarnya bagus ya. Nah, ini menarik sekali. Nah, tadi mulai dari itu 125 5 juta. juta ya. Itu paling setengah harian lah ya. Iya, setengah harian, tapi biasanya kita bisa kok kasih fleksibel kepada calon pengantin sesuai dengan kebutuhannya mereka gitu. Kebanyakan pasti tetap weekend lah ya. Apakah pernah ada juga yang di weekday? Pernah. Pernah, ceritain ya? Cerita ini. Pernah. Jadi yang pertama itu karena dia berapa kali akan menyelenggarakan resepsi. Jadi untuk yang di Jakarta ini kayak nggak terlalu mengambil pusing untuk harinya. Jadi dia ambil di hari weekdays kebetulan waktu itu. Jadi weekendnya mereka langsung terbang ke Bali. Oh. Gitu. Terus ada juga yang mempertahankan tanggal cantik gitu. Mempertahankan tanggal cantik. Karena ya. tanggal-tanggal cantik ini udah pasti rebutan beberapa klien kita gitu. Kebutuhan bawakan. Nah, di tanggal tertentu itu satu tanggal satu event atau bisa ada siang atau semalam? Untuk saat ini sih Duta Venue untuk kenyamanan juga Iya. itu kita hanya mengambil satu event di satu venue. Satu event di satu venue dan per tanggal itu juga gitu Iya, ya? jadi jangan khawatir kalau misalnya wedding itu kayak harus sehari itu bisa 2 kali di tanggal yang Kan sama bisa kejar itu. tayang tuh. Kita enggak. Enggak ya? Enggak sih. Oh, Kita iya. satu event Untuk menjaga kenyamanan tadi ya? Iya, karena Benar. kita pengen maksimal buat klien-klien kita gitu. Maksimal untuk klien-kliennya. Iya, memberikan maksimal untuk mereka gitu. Kalau misalnya ada kan kita bikin event satu venue, satu hari, dua acara, kan takutnya nggak maksimal juga kan gitu loh. Karena mungkin konsep si A nanti di venue tersebut itu berbeda-beda Iya, gitu. dan dekorasinya juga Iya, mempengaruhi dekorasinya ya. takutnya Dekorasi terburu-buru jadi nggak mempersiapkan- maksimal. iya. Kita juga nggak mau sampai nanti klien kita pun kecewa gitu. Jadi kita lebih memprioritaskan yaitu di satu venue tersebut untuk satu kali acara aja di tanggal yang sama gitu. Satu kali di acara di tanggal sama. Di tanggal yang sama tersebut. Iya. Dan kalau misalnya ada perbedaan harga nggak sih antara weekday sama weekend? Kalau untuk yang di corporate itu ada. Kalau corporate? Iya, corporate kita ada. Tapi kalau misalnya untuk wedding sih saat ini kita ngikutin sesuai dengan harga paket saja seperti itu. Oke, untuk target market sendiri kebanyakan dari warga negara Indonesia atau ada juga dari warga negara asing nih?
Mix sih ya. Mix ya? Mix. Berarti ada juga ya? Iya, ada dari luar negeri. Terutama kalau di daerah tempat-tempat Jakarta strategis kayak di Sudirman, itu kan banyak juga dari orang-orang luar ya gitu loh. Jadi mereka juga mengadakan party atau wedding itu di daerah Sudirman. Salah satunya City Walk Sudirman ini gitu. Kayak di tahun ini aja nanti ada dari orang luar negeri bule itu. Jerman. Orang Jerman Oh, ya Jerman, kan. iya. Ya dia kebetulan calon istrinya itu orang Indonesia. Jadi dia akan ngadain pool party-nya tuh, wedding-nya tuh di City Walk Sudirman lantai 7. Oke. Nah, di tengah persaingan yang tadi yang ada nih di dunia properti khususnya di function hall, apa nih langkah-langkah strategis dari Duta Venue nih? Apa aja sih? Langkah-langkah strategisnya paling kita untuk menarik kompetisi dengan harga paket di venue-venue lain, di vendor-vendor lain itu kita menyediakan berbagai bonus, Mas Rudi. Berbagai bonus? Berbagai bonus. Iya, ini kan pasti pada cek toko sebelah juga nih. Aduh, cek toko sebelah. Iya, jadi bonus ya. Apa bonus yang ditawarkan? Jadi sejauh ini, tapi kita mengadakan bonusnya itu eksklusif sih. Eksklusif. Ketika dia booking di event kita Iya. gitu. Itu nanti bonus yang diberikan yang pertama ada honeymoon package. Honeymoon package. package-nya itu di properti kita juga. Oh, di properti. Iya, yang pertama itu jadi honeymoon package-nya itu ada tambahan lagi. Jadi Iya. dari paket wedding kita itu kita udah kasih satu komplimen satu Iya, malam iya. di hotel. Terus nanti ada tambahan lagi Di hotelnya honeymoon Duta package. Anggada Duta Realty juga ya? Anggada. Ya inilah bisnis. Inilah bisnis. Kantong kiri, kantong kanan. Inilah bisnis Iya, properti ya. betul sekali. Honeymoon package-nya itu di properti kita bisa milih di Jakarta atau di Bali. Jakarta atau Bali. Kalau di Jakarta Iya. kita di Hotel Holiday Inn kita Oke. di Gajah Mada. Kalau Iya. di Bali itu di Hilton Garden in Bali. Hilton Garden Bali. Gitu. Dan luar itu kita biasa. kasih nggak tanggung-tanggung 3 malam. Nggak tanggung-tanggung. 3 malam Tiga ditambah ya. sepaket jadinya 4 malam. Jadi 4 malam. Aduh, Iya. asik banget. Enak jadinya. Terus Terus nggak- bonusnya apa lagi nih? Kayaknya cuma toko itu. sebelah masih hampir sama juga. bonus-bonus dari vendor-vendor rekanan kita. Oh, bonusnya vendor. Jadi kanan kalau ya. misalnya vendor dekorasi kita itu kalau Mas Ruby tahu itu dance floor itu yang melamin itu akan tambah harga. Tapi Oh. kalau kita bilang aja klien Duta Venues Iya. itu akan dikasih free Dikasih untuk dance free. floor. Iya. Terus kalau misalnya paket MC Entertainment itu Iya. biasanya kan one singer, Iya. jadinya couple. Jadinya couple. gitu. Wow, menarik Terus sekali. yang paling ini nih, yang paling sangat ditunggu-tunggu Iya. catering. Catering. Catering itu kita Banyak bonusnya juga? ditambah 2 food stall. Ditambah 2 food stall? Pondokan. Wow, oke. Thank you so much sekali lagi buat teman-teman dari Duta Anggada Realty, teman-teman dari Duta Venues ya. Iya, Duta Venues. Dan sahabat Eljon, tanpa terasa, waduh, perbincangan kita seru banget. Tapi buat sahabat Eljon yang ingin tahu lebih banyak lagi, teman-teman, sahabat Eljon bisa datang langsung ke City Walk City Walk Sudirman atau Sudirman, City Walk City Walk Gajah Mada Gajah dan Mada. juga venue-venue yang Yes. merupakan di Duta Anggada Realty. Dan thank you so much sekali lagi. Iya, terima kasih Buat juga Ninda sahabat dan Eljon. ya, yang sudah berbagi. Sekali lagi terima kasih buat sahabat Eljon yang telah menyaksikan program ini. Sampai jumpa di next program Indonesia Investment Forum bersama saya Ruby Herman. Tentunya Jaya Terus Properti Indonesia. Thank you ya. Iya, Thank you so terima much sudah kasih. berbagi. Aku juga berterima kasih Kita juga sama sahabat berbagi Eljon. wacana baru di investasi properti. Iya, benar banget. Hai Sobat Eljon, sudah selesai nontonnya? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk dapat update terbaru dari Eljon TV.